Pertanyaan pertama langsung saya tertuju kepada Bang Habib. Bang Habib, jadi bagi-bagi jatah komisaris BUMN ini untuk tim pemenangan Prabowo Gibran benar karena kompetensi atau proyek balas budi, Bang? Ya, menilainya bukan sekarang, ya, tapi nanti. Karena memang hal ini selalu muncul di awal pemerintahan. Undang-undangnya yang menjadi acuan sama ya, 19/2003, Undang-Undang tentang BUMN, di mana pengangkatan komisaris itu kan kalau di Persero itu oleh menteri selaku pemegang saham terbesar atau seluruhnya. Kalau dia Perum itu bahkan menteri sebagai perwakilan pemerintah di situ ya, sebagai pemilik modal. Nah, sehingga kalau diangkat oleh menteri tentu akan masuk akal, memang urusannya memang orang-orang politik bisa masuk ke situ, dan orang politik logika politiknya adalah orang politik yang memahami program-program pemerintahan yang memerintah saat itu. Karena masalahnya yang dipertanyakan adalah orang-orang politik ini. Makanya Anda mau bicara apa mau nanya nih? Kalau mau bicara silakan, saya nggak ngomong gitu kan. Saya jelaskan dulu dong, ya kan? Silakan. Jadi silahkan rakyat yang menilai, termasuk Anda juga boleh menilai ya. Apakah ini sekedar bagi-bagi ya, ataukah ada tujuan yang lebih bagus agar bisa menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah di perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Nah, soal kompetensi, ya, kita juga nggak bisa menjawabnya sekarang, ya, karena kalau dari pendidikan formal pasti masuk, ya, dari latar belakang track record pekerjaan pasti masuk. Ya. Jadi artinya kerja dulu baru nilai. Menilainya pasti nanti ketika sudah bekerja. Oke, kalau gitu, kalau di Bang Rey, sebenarnya nilainya mulai dari sekarang aja sudah kelihatan nih bagi-bagi jatah komisaris ini syarat akan nuansa kompetensi atau proyek balas budi, atau nanti nunggu kerja dulu deh ya, baru dinilai? Sebetulnya dilihat aja dari sebelum-sebelumnya kan. Misalnya pada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya bagi-bagi jatah komisaris itu kepada rekan-rekannya gitu. Pertanyaannya, apakah BUMN kita lebih sehat apa enggak? Kan dari situ aja kita lihat. Ya kalau kita tarik jauh lagi ke sana mungkin begitu. Kan sampai sekarang kita mendengar banyak BUMN kita itu yang masih belum patut disebut dengan sehat atau dan sebagainya gitu. Jadi bisa dibilang yang dulu dan sekarang sama aja, bagi-bagi nilainya dari jatah situ aja menurut saya. Nah, kecuali misalnya kalau pemerintahan yang sekarang akan lebih hebat. Nah, oke, kita lihat itu betul. Tapi kalau mau melihat keterlibatan rekan-rekan presiden masuk ke dalam BUMN itu, dari pengalaman yang pernah kita alami, nggak membuat BUMN itu lebih tokcer kok gitu loh kira-kira. Oke. Dari situ aja kita lihat ya kan, menilainya kalau mau ya dari situ. Oke, sebenarnya kalau dari Mas Handoko sendiri dari PSI misalnya katakanlah Sisgres gitu ya, masuk kemudian dari Projo maksud saya, masuk menjadi komisaris sebelum juga staf sus Presiden Jokowi. Waktu itu pernah cerita nggak sih sebenarnya pertimbangannya apa akhirnya nama Bagres ini masuk ke jajaran pemerintahan dan juga komisaris? Ya begini, yang pertama saya mau bicara masalah ini seperti mendikotomikan kan judulnya kompetensi atau balas budi gitu kan. Ada narasi yang seolah-olah kalau namanya politisi, namanya relawan, kemudian jauh dari namanya kompetensi. Kan sebenarnya nggak begitu. Banyak sekali dari kalangan politisi maupun relawan yang mempunyai kompetensi yang cukup bagus. Dan itu pun juga tentu melewati proses di mana dinilai orang-orang ini mampu. Itu pasti juga ada proses seperti itu. Juga nggak akan kemudian tiba-tiba asal taruh orang. Pasti semuanya juga melalui pertimbangan-pertimbangan, melalui semacam bagaimana apakah ini layak atau enggak, pasti melewati itu. Karena masalahnya seperti misalnya kayak Mbak Grace Natali ini kan komisaris PT Mind ID yang bergerak di bidang pertambangan, tapi kan sebelumnya adalah seorang jurnalis, kemudian juga S1-nya di bidang akunting gitu. Nah ini kan artinya apakah mumpuni nih menjadi seorang komisaris di industri pertambangan? Untuk fungsi pengawasan justru mungkin latar belakang Mbak Grace misalnya saya yakin juga perlu, karena bagaimanapun juga pengalaman dan latar belakang pendidikan, latar belakang yang selama ini dilewati oleh Mbak Grace pasti juga mendukung itu untuk fungsi pengawasan. Dan juga kemudian jangan ngelihat bahwa ini tunggal ya, nggak bekerja sendirian kok mereka itu. Jadi kalau kemudian kita ngomong kinerja sebuah
korporasi misalnya, di sana ada jajaran direksi yang bertanggung jawab pada bagaimana perusahaan-perusahaan itu beroperasi. Kemudian ada komisaris yang juga nggak sendirian. Jadi tentu akan sangat terlalu sederhana kemudian karena akibat seseorang ini kemudian jadi moncer atau jadi jeblok, itu ya saya pikir terlalu menyederhanakan persoalan. Oke, terlalu sederhana kalau bisa disederhanakan begitu Mas Danang. Tapi kenapa kalau gitu pertanyaannya bagi-bagi jatahnya ini di komisaris atau di BUMN begitu? Kenapa? Karena mungkin saya balik dulu ini ya. Jadi bukan balas budi tapi gini. Kita perlu memahami demokrasi di Indonesia. Oke. Jadi para pengamat menyebut Indonesia ini termasuk kategori demokrasi patronase. Artinya apa, Pak? Dukungan politik dalam demokrasi itu didapat dengan imbalan material. Nah, imbalan material ini patronase. Imbalannya apa? Dalam pemilu ada bansos. Nah, setelah pemilu, yang lainnya apa? Salah satunya adalah posisi komisaris BUMN. Jadi dukungan politik itu tidak gratis. Artinya kemudian tidak bisa ditolak atau diingkari pandangan masyarakat bahwa itu balas budi karena karakter demokrasi Indonesia mensyaratkan adanya pengembalian gitu. Ada take and give gitu ya? Ada take and give dalam demokrasi di Indonesia. Jadi dalam situasi itu sebaik apapun atau sekompeten apapun akan dipertanyakan jika mereka datang dari latar belakang politisi. Tetapi apalagi jika kemudian latar belakangnya tidak sesuai, tentu dipertanyakan kan. Bung Ada, saya lupa. Seingat saya 2019 yang lalu ada peristiwa salah satu organisasi pendukung presiden tertentu nggak kebagian apa-apa. Oh ya, lalu sampai demo minta lalu jatah. Kita akan bubarkan nih organisasi. Lalu kebagian. Ya, itu kan menteri. Tapi yang sebelumnya komisaris BUMN. Saya lupa itu organisasi mana gitu. Saya agak lupa juga. Ya, tapi itu kan bagian dari kerangka bahwa mereka minta ya. pengembalian dari dukungan politik yang sudah diberikan. Iya. Dan masalahnya kemudian yang saya khawatir takutnya tadi juru bicara dari Kementerian BUMN Bang Arya Sinulinga menyatakan bahwa itu tidak dilarang. Waduh, kalau tidak dilarang ini saya khawatir visinya cepat hanya bicara soal relasi take and give dalam demokrasi itu. Harusnya kan BUMN lebih besar. Main ID ini raksasa ini. Kenapa harus cari yang itu? Kenapa nggak cari profesional internasional supaya apalagi bisa bawahnya ada Antam, Freeport dan lain sebagainya ya? Itu perusahaan raksasa. Kalau gitu katanya nggak ada yang semuanya gratis, harus ada take and give-nya Bang Habib dalam politis ini atau dalam politik. Silahkan, kan itulah demokrasi. Silahkan melakukan penilaian. Kenapa Pak Arya selalu bilang acuannya adalah hukum? Ini nggak dilarang. Betul. Dianggap itu sempit ya silahkan. Tapi setidaknya itu pegangan kita. Ya. Janganlah sudah dituduh tidak kompeten melanggar hukum pula. Kan nggak begitu. Tapi perlu sama-sama kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan teman-teman itu kan bukan sesuatu yang tunggal. Ada sudut pandang yang berbeda, misalnya kan. Dianggap tidak kompeten, ada sisi lain orang yang menganggap justru penting, akuntan ada di situ, misalnya kan. Apalagi misalnya akuntan yang berbasis jurnalistik. Ya, dia tentu paham, ada sisi-sisi yang bisa diawasi yang kadang-kadang sama seorang profesional biasa bisa luput. Kan bisa saja seperti itu. Makanya ya menilainya itu bukan di awal memang. Ya, ada periodenya yang paling gampang yang di akhir. Seperti apa kan ada masa tugasnya komisaris BUMN itu. Raportnya pasti ada, nanti dilihat gitu. Oke, jadi katanya jangan di awal-awal dulu gerasa-gerusunya, komennya, nanti aja lihat dulu kinerjanya karena tadi seperti Bang Habib bilang kan dibutuhkan juga nih di dalam main ID mah tutup mata aja ini karena satu anaknya ini Freeport Indonesia ini adalah anaknya Freeport McMoran. Ini salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia gitu kan. Jadi tutup mata aja, tidur aja juga otomatis akhir tahun juga cetak keuntungan, 5 tahun lagi juga cetak keuntungan apalagi. Jadi nggak perlu yang Iya, tidak perlu ini. Tapi kan apakah mau itu? Apakah sekedar melayani jangka pendek untuk kepentingan balas budi politik atau memberikan imbalan material? Mengapa tidak punya visi? Ini Main ID ini punya anak Freeport, punya Antam, punya Timah. Kenapa nggak dijadiin jadi perusahaan raksasa yang setara dengan Freeport McMoran? Dan untuk itu harus dicari memang direksinya, komisarisnya dari orang yang profesional. Tadi katanya Bang Habib jangan bilang, dijadikan sekedar perlu juga yang balas budi instrumen jurnalis, accounting. Iya, kenapa nggak dicari yang profesional dari tambang ini kan ada banyak dari internasional yang bisa dan mau untuk itu. Ya tentu kan ada target, ya setiap BUMN tentu ada target kinerja, macam-macam lah detailingnya. Dinilai dari situ saja nanti tercapai atau tidak.
Jangan kita silap mata juga, mentang-mentang dari luar negeri, berpendidikan luar negeri pasti lebih bagus. Belum tentu juga. Akhirnya kalau kayak begini kita debat kusir. Ya. Saya pikir nggak akan ketemu juga kalau kita pertentangkan. Karena memang dalam setiap hal kita tetap saja acuannya menurut saya adalah hukum. Itu yang paling titik kompromi kita bisa ketemu. Karena apa yang ideal menurut saya belum tentu ideal menurut orang. Kalau pantas atau enggaknya? Itu dia sama saja, pantas atau tidak. Siapa yang bisa mengklaim dan mendominasi, ya, memonopoli kepantasan? Nggak ada gitu loh. Ya, lihat saja nanti performanya seperti apa, berbasiskan kinerjanya nanti. Ya, mungkin juga ada perlu kita lihat ya sebenarnya dari kinerja BUMN secara menyeluruh, ya kan. Memang ada, kita nggak tolak misalnya ada beberapa BUMN bermasalah. Tetapi kalau kita baca misalkan dalam kepemimpinan Menteri BUMN Pak Erick ini dalam periode-periode terakhir ini, kita justru ngelihat kok misalkan setoran dividen ke negara makin banyak, ya kan, yang mungkin tahun ini bisa ke angka 85 triliun misalnya, atau beberapa perusahaan misalnya kayak PLN kemarin itu mencetak kinerja terbaik di 2023 kemarin dengan keuntungan di 25 triliun. Jadi nggak bisa kemudian kita mengeneralisir bahwa masuknya politisi dan relawan ini kemudian menjadi beban bagi kinerja perusahaan, karena juga dari kalangan ini banyak juga orang-orang yang punya profesionalitas dan kompeten. Nah, tapi gimana pertanyaan selanjutnya? Kalau tata kelola perusahaan dan profesionalisme ini, kalau dilihatnya justru dari jatah bagi-bagi jabatan di Komisaris BUMN. Usai jeda nanti kita akan menjawabnya, tetap bersama kami di Dua Arah. Untuk pernyataan dari Bang Arya barusan, namanya BUMN, itu kan perusahaan milik pemerintah ya. Jadi mau dari siapapun juga ibaratnya nih ya Bang Rea, ini nggak masalah mau dari kalangan politik ya, mau dari manapun. Pertama adalah soal larangan ya. Tidak semua persoalan itu harus dilihat dari soal apakah boleh tidak boleh gitu. Tapi juga harus dilihat dari konteks apakah patut nggak patut. Itu juga penting. Nah di kita ini selalu ingin menurunkan persoalan patut nggak patut itu pada persoalan boleh nggak boleh. Nah kalau boleh nggak boleh itu ya tinggal lihat acuan hukumnya. Patut nggak patut itu patut nggak patut itu ya tadi udah dijelaskan kan. Soal kompetensi, soal proses rekrutmennya, soal macam-macam di dalamnya. Itu bagian yang harus dilihat dalam konteks untuk memilih seseorang itu masuk dalam jabatan-jabatan yang bersifat publik gitu loh. Karena ada standar-standar internasional yang bisa menjadi acuan kita terhadap ya situasi yang seperti itu gitu. Nah, makanya benar tadi yang disebut oleh Bung ini kalau kita hanya berdasarkan pada soal patut nggak patut, boleh nggak boleh gitu ya. Itu tadi nepotisme merajalela di mana-mana. Karena nepotisme boleh. Jadi ini syarat akan nepotisme. Oh iya. Masalah kita menurut saya ini bukan hanya persoalan partai politik masuk, tetapi sekarang juga tumpang tindih dengan nepotisme yang kuat di dalam entah itu BUMN, entah itu di jabatan-jabatan publik kita. Kita kan sekarang mendengar tiba-tiba ponakannya si Anu, adik iparnya si Anu, ya kan? Tiba-tiba istrinya si Anu, ya kan? Suaminya si Anu. Sekarang udah kelihatan kan, baik jabatan politik maupun jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, udah kelihatan bagian mereka kalau nggak berhubungan dengan politik dia berhubungan dengan nepotisme. Itu terjadi karena kita terlalu ramah dengan apa yang disebut dengan nepotisme. Karena apa gitu? Karena aturan nggak melarang. Karena aturan nggak melarang kita mau terima ya sudah dikapling oleh mereka. Mohon maaf, adik-adik ke depan dapat bagian apa? Saya khawatir kita hanya bisa buka lapak besok-besok dan warung. Karena ya jabatan publik, jabatan-jabatan yang bersifat ekonomi udah dikapling oleh mereka. Kalau nggak ada hubungannya dengan partai, hubungannya dengan darah gitu loh kira-kira. Yang kita di luar itu, ya kebagiannya buka warung ya kan, buka lapak, buka kedai-kedai macam-macam dan seterusnya. Ya, saya sih yakin adik-adik ini tidak akan menjadi pesimis ya. Bahwa Bang Ray boleh menyampaikan kritikan betul ya. Teman-teman menyampaikan kritikan betul, jangan sampai ya. Intinya kan jangan sampai bahwa hanya kepentingan politik saja, kepentingan keluarga saja yang melatar belakangi
pemilihan jabatan untuk jabatan-jabatan publik dan jabatan-jabatan di korporasi BUMN. Yang paling penting adalah bagaimana penunjukan orang-orang tersebut bisa membawa manfaat terhadap perusahaan-perusahaan maupun institusi-institusi tempat orang-orang tersebut ditempatkan. Itu. Nah, kembali ke soal boleh tidak boleh, ya patut tidak patut, memang begitulah kita bernegara. Kita bernegara ini rujukan paling utama adalah boleh tidak boleh. Ya. Karena itu ada yang namanya undang-undang, ada peraturan di bawah undang-undang. Kalau kita menginginkan apa yang menurut kita ukuran patut tidak patut untuk dipatuhi semua orang, karena patut tidak patut itu tidak sama setiap orang ukurannya, baru sama dan memiliki norma mengikat dan sanksinya adalah ketika berwujud undang-undang. Tapi kalau kita katanya masukkan dalam nepotisme, peraturan perundang-undangan. Ini kafling-kafling. Ya apapun. Gini loh menurut Itu kan saya, anggapan, gitu kan. kalau kita Itu berbicara anggapan. soal silakan boleh saja nggak boleh membahas, ya. dalam Tapi perspektif tentu aturan, selalu ada sudut pandang yang berbeda. Gitu. itu selesai. Kenapa gitu? Ya kalau memang aturan nggak boleh, ya nggak mungkin kita bicarakan. Memang nggak boleh kok. Jadi Seperti gini, misalnya kita dengar sekarang, ada anggota DPR yang saya nggak tahu masih aktif atau tidak, tapi tiba-tiba ditunjuk juga jadi komisaris utama. Bung Habib udah dengar apa belum tuh? Ya kan? Nah, itu mestinya tidak boleh. jadi uji saja kalau tidak boleh kan ada PT UN. Kok PT UN? Lah Kan iya ada MKD di DPR. Bukan. Kalau MKD sudah tahu, karena memang sudah bukan anggota DPR. Oh, bukan anggota Iya. DPR yang bersangkutan. Iya, iya. Sekarang, Iya. nyata-nyata Iya dong. udah mengatakan keluar yang bersangkutan. Betul. Is oke kalau Ya. begitu tuh. Jadi yang mau kita sebutkan itu adalah kalau seseorang, kalau kita berbicara boleh nggak boleh, selesai. Kalau dia nggak boleh ya udah nggak bisa kita Ya, bicarain. memang begitulah kita bernegara. Makanya yang kita bicarakan itu, ya boleh. Tapi apakah setiap yang boleh itu patut? Masalahnya patut Itulah tidak patut kira-kira. itu selalu subjektif, Pak. Sebagai, ya nggak subjektif. Enggak, yang tidak subjektif itu hukum, Pak. Yang Tidak. tidak subjektif itu norma Hukum itu juga bisa bentuk kesepakatan diinterpretasi. kita lewat parlemen. Hukum itu Ya, juga ini bisa juga dua sudut pandang yang diinterpretasikan. berbeda. Ya, Nggak bisa dipaksakan. ya. Anda berpendapat seperti itu, saya punya Etik, pendapat. Anda moral nggak bisa diperbincangkan paksa. orang karena dia nggak subjektif, Ya, dia silakan. objektif. Adik-adik nilailah mana Nah, yang apa benar. yang disebut dengan etik? Segala sesuatu yang terbaik bagi kepentingan publik, itulah yang disebut dengan moral. Jadi mengutamakan moral maksudnya di sini. Iya. Kalau Oke, dalam saya- bahasa agama namanya akhlakul karimah. Ah. Apa akhlakul karimah itu? Anfa'akum linnas. Tindakan yang membuat manusia dan kemanusiaan lebih baik. Oke. Ya, saya kembali geser lagi perdebatannya ke soal visi. Apakah tadi kan kalau tadi visi mengembangkan menjadi perusahaan raksasa atau perusahaan global dengan Mind ID, ternyata ya visinya cuma sekedar boleh dan tidak boleh. Tetapi tadi Bang Habib mengatakan lihat aja nanti Mind ID tutup mata aja pasti akan bagus. Nah sekarang saya geser lagi ke perusahaan yang nyaris bangkrut, yang megap-megap namanya Waskita Karya gitu ya. Baru di drop satu komisaris baru dari Ormas, salah satu pendukung presiden gitu kan. Nah saya khawatir ini para pemegang obligasi Waskita Karya harusnya marah-marah ini, protes karena yang dipimpin ini nggak punya latar belakang konstruksi. Kalau Waskita Karya bekerja di konstruksi kan, latar belakangnya organisasi keagamaan gitu kan, justru mengurusi perusahaan yang lagi sakit gitu kan. Harusnya ini penyelesaian seperti apa? Ini kan seperti apa? Ini apakah mau dilikuidasi ataukah jadi misalnya jadikan anak perusahaan? Nah mestinya yang seperti ini dikasih dong komisaris yang kompeten yang bisa menyelesaikan persoalan hutang atau kewajiban finansial Waskita Karya gitu. Jangan dicari orang yang karena punya hutang budi politik kepada presiden aja gitu ya. Oke, Mas Handoko. Ya, jadi gini, ya ini kan pandangan yang kemudian apakah kita menganggap bahwa yang misalnya tadi ada yang dari ormas keagamaan automatically itu tidak kompeten. Ini kan bahaya, gitu kan. Nggak boleh kita berpikiran begitu. Juga masalah soal, saya agak tergelitik tadi Bang Rey bicara soal nepotisme bahwa ini semua sudah dikapling-kapling. Saya pikir kami ini ya, adik-adik ya, kami ini Bang Habib semuanya ini hidup di zaman yang dulu hal seperti itu memang terjadi, ya kan? Dan akses keterbukaan informasi segala macam itu sangat sulit. Itu kami mengalami. Tapi kalian nggak usah khawatir. Hari ini kontrol sosial dengan adanya media yang terbuka, siapapun boleh bicara, tidak ada larangan kita mengeluarkan pendapat segala macam. Pasti itu menjadi kontrol tersendiri yang saya pikir
nggak usah terlalu kemudian kita menarasikan bahwa ini kita kejebak pada situasi nepotisme ataupun kong kali kong yang kemudian kita tidak bisa kontrol karena keterbukaan informasi. Sekarang ada yang nggak benar sedikit orang ngomong udah kemana-mana. Tapi kalau misalnya tadi seperti Mas Danang bilang ada waskita karya yang sudah sakit ibaratnya gitu, jangan sampai koma, jangan sampai ibaratnya yang paling buruk lah ya gitu ya. Nah terus kalau misalnya diisi sama orang-orang yang mungkin kurang paham, apalagi tidak paham bagaimana cara mengelolanya, itu bukannya makin sakit tuh? Kan kita ini yang bicara di sini tidak mengetahui proses misalnya bagaimana seseorang ditunjuk menjadi komisaris di situ. Bisa jadi loh kita nggak usah berburuk sangka lah. Justru yang kemudian dimasukkan yang kelihatannya itu dari latar belakang yang berbeda bisa jadi itu justru bisa memberikan solusi yang lebih bagus. Itu mungkin saja. Seperti kalau misalnya di PT Timah yang belakangan syarat akan korupsi bukannya kemudian diisi, itu kemudian bisa makin panjang nih dugaan. Ya itu kan dugaan ya. Dan kemudian saya juga sempat saya dari periode yang lalu pun saya selalu menolak narasi-narasi yang menyatakan bahwa politisi, relawan itu nggak kompeten. Saya malah berani bilang waktu itu, buktinya justru hampir tidak ada kawan-kawan relawan saya yang menduduki jabatan-jabatan komisaris kemudian menjadi masalah. Yang bermasalah hampir tidak ada. Itu justru saya pikir itu, dan beberapa komisaris dulu misalkan justru karena kawan-kawan ini punya latar belakang aktivis politik, mereka punya keberanian tersendiri dalam menyampaikan persoalan-persoalan. Tapi nggak menduduki, tapi ngancam mau bubarin organisasi kan Mas Projo waktu itu kan, sampai akhirnya dapat menteri gitu kan. Jadi patronase demokrasi itu bukan cuma komisaris, termasuk juga jabatan menteri kan. Itu yang diberikan sebagai imbalan, dan dari jabatan itu tentu ada beberapa material yang bisa didapat. Jadi mengancam juga waktu itu membubarkan organisasi, dan presiden itu takut kan satu pendukungnya hilang gitu kan. Itu yang kemudian dampaknya apa? BUMN kita tidak berkembang gitu. Hari-hari ini misalnya Pertamina lagi kampanye nih, lagi besar-besaran di medsos, untung 75 triliun penyumbang keuntungan terbesar dibandingkan BUMN. Seolah kita, luar biasa, padahal bandingin dong. Pertamina cuma ada di Indonesia, bandingin harusnya dibandingkan dengan misalnya Shell. Shell ada di seluruh dunia, di mana-mana juga ada, di seluruh ujung bumi juga ada pompa bensin Shell. Pertamina cuma ada di Indonesia. Atau kalau mau lebih kecil lagi, Petronas ada di mana-mana. Pertamina cuma jago kampung ini kan. Nah mengapa dia jago kampung? Ya itu tempatnya orang-orang presiden, pendukung presiden gitu kan. Gimana dia mau jadi perusahaan besar, perusahaan global gitu kan. Oke, kalau gitu jadi gimana tuh Bang Habib? Ya silahkan saja, kan banyak perusahaan ya, kita nggak bisa menilai dari satu atau dua ya. Apakah dia profesional, apakah dia orang berlatar belakang politik ya, itu bukan latar belakangnya yang menentukan ya. Dia perform atau nggak perform. Kalau orang berlatar belakang politik nggak perform, dia gampang tinggal diganti kok, ada mekanismenya ya. Kalau orang berlatar belakang profesional juga diganti dong kalau nggak perform. Masalahnya di mana? Jadi gini, kembali soal boleh tidak boleh, pantas tidak pantas, ya, elok tidak elok, apalagi macam-macam etis tidak etis. Baik. Ya tetap aja ukurannya, ya menurut saya undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya. Selama itu dipedomani, menurut saya nggak ada masalah. Oke, kalau tidak ada masalah, tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah pemilihan komisaris sebaiknya harus terbuka, begitu, harus mungkin ada seleksinya? Nah, diajukan saja perubahan perundang-undangannya, perubahan peraturan perundang-undangannya diusulkan saja. Ini undang-undang sudah ada sejak tahun 2003. Ya, kita akan kembali lagi, nggak ada yang mau rubah undang-undang tersebut kok. Ada uji kompetensinya untuk pemilihan komisaris BUMN, jadi nggak asal main tunjuk aja, Bang Habib. Apa? Kenapa? Oh saya? Iya. Sorry. Gimana tadi? Ya, jadi tadi kan dibilang sebaiknya penunjukan komisaris BUMN ini ada uji kompetensinya dulu. Jadi ibaratnya nih ya, nggak asal main tunjuk aja, Bang. Ya silakan saja kalau memang diperlukan ada regulasi seperti itu ya disampaikan ya kepada pihak terkait, misalnya di Kementerian BUMN, lalu nanti dibahas dan disepakati juga di DPR, ya kita terbuka saja. Karena kalau sekarang penunjukan hanya tunjuk langsung gitu?
Saya juga nggak tahu persis Saya ya, khawatir tapi nggak ada yang lolos nanti undang-undangnya, kalau ada kompetensi. Kenapa? Jadi- Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Repot nanti. undang-undangnya ya, undang-undang soal BUMN ini bos ya dari tahun 2003 ya. Kalau dianggap masalah ya misalnya tadi harus ada uji kompetensi, nggak ada yang lolos kalau ada Uji kompetensi. lewat uji kompetensi, dia usulkan saja perubahan. Masalahnya di mana? Diusulkan saja kok, nggak ada masalah. Kalau disepakati, kita patuhi pada ketentuan hukum yang berlaku yang baru itu yang baru disepakati tersebut. Nggak ada yang lolos katanya kalau misalnya ada uji kompetensi. Ya makanya silahkan diajukan ya model perubahannya seperti apa ya, lalu peraturan di bawahnya seperti apa. Kalau ketika sudah dirubah kita patuhi sama-sama Oke. gitu. Kalau misalnya masih dipakai dengan sekarang, Bang Ray penunjukan langsung gitu, ngering-ngering sedap kan nih? Gimana dengan nasib BUMN kita nih? Itulah makanya kalau saya tipe orang yang nggak selalu ingin lihat aturannya gimana gitu. Tapi cara berpikirnya itu sebaiknya bagaimana. Gitu. Nah kalau sebaiknya bagaimana itu bisa melampaui aturan. Apa yang dijelaskan oleh kawan kita tadi dari pengamat BUMN UI, itu kan mau mengatakan begini, memang di aturannya nggak ada tata cara pemilihan komisaris itu dengan fit and proper test. Tapi itu bisa dibuat kalau orang-orang di dalamnya mau melakukannya. Karena nggak ada juga larangan yang mengatakan bahwa komisaris itu harus di fit and proper dulu, baru dipilih gitu. Nggak ada juga larangannya. Artinya itu terbuka, itu opsional. Anda mau memilihnya dengan cara ditunjuk atau Anda memilihnya dengan melalui mekanisme fit and proper atau macam-macam lah. Sehingga ada uji kompetensi untuk orang untuk bisa masuk di jabatan yang bersifat publik. Itu loh kira-kira itu. Nah oleh karena itu kita harus lampaui aturan ini. Kalau sekedar memilih kalau aturan membuka kemungkinan boleh nggak boleh ya kita harus mendorong kepada yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Buka, transparan. Jadi masalahnya mau nggak rekrutmen. mau atau enggak Itu nih? soal visi seorang presidennya. Tapi kalau visi presidennya hanya berpikir soal gua harus bagi-bagi nih karena bagi banyak yang berjasa kepada saya dahulu, dia akan merujuk ke undang-undang aja. Undang-undang mengatakan boleh kok. Tapi kan undang-undang juga nggak melarang kalau kita buat yang lebih baik dari itu. Ya, Nah persis, sekarang visinya persis seperti yang dia apa sampaikan. gitu lah kira-kira. Kalau visinya memungkinkan kita buat lebih baik dari itu, ya kita buat dong. Pentingkan dieskakan oleh apa misalnya dan seterusnya itu Oke. selesai kok. Masalahnya Itu mau atau itu enggak, satu. Bang? Nah Jadi yang gini. kedua, kalau kita merujuk kepada undang-undang tadi yang disebutkan oleh Bung Habibur Rahman ya, itu yang saya sebut. Apa implikasinya yang kita terima dari soal undang-undang ini? Implikasinya jabatan-jabatan itu dibagi-bagi kepada orang yang berjasa kepada presiden. Di luar itu nepotisme merajalela. Anak si Anu jadi Anu, ya kan ipar si Anu, ponakan si Anu, suami si Anu, istri si Anu, ayah si Anu, kakek si Anu. Jangan-jangan cucunya pun yang baru usia 14 tahun sudah kebagian jabatan dan seterusnya. Oke. Landasannya cuma satu, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Bang Habib, Ya, jadi tidak kira-kira dilarang oleh tuh. undang-undang. Itu yang saya maksud. Kalau itu cara berpikirnya, ini nasib kawan-kawan ini susah. Kalau Anda nggak punya kaitan dengan elit politik, nggak punya kaitan dengan darah biru politik, tinggal harapan kita cuma satu, apa? Buka lapak, buka warung, atau buka kedai kopi. Karena jabatan ini udah miliknya teman-temannya Bung Habibur Rahman. Paling jauh miliknya Projo. Ya kan, Projo sampai sekarang, Oktober nanti bukan lagi Projo, Pro Prabowo. Belum tentu juga dia kebagian juga nantinya gitu kira-kira. Oke. Bang Habib, Mas Andoko. Masih mau ngomong nggak? Sudah. Oke. Ya, gantian katanya. Tadi kan aturannya bagaimana atau sebaiknya bagaimana? Justru saya kebalik lagi, sebaiknya aturannya bagaimana, gitu kan? Karena capek juga kita berdebat kusir. Bung Ray sendiri yang bilang itu adalah opsional. Ya. Ketika ya orang yang diberikan kebebasan memiliki opsi, memilih satu opsi, kita nggak bisa salahkan kalau nggak ada dasar hukumnya, Pak. Nah kalau menurut Anda sebaiknya bagaimana? Kalau menurut saya sebaiknya aturan bagaimana? Karena kita orang hukum, negara hukum. Ya kita negara ini bukan negara kekuasaan, Pak. Iya. Diatur di konstitusi kita. Kan yang semua saya sebutkan kekuasaan tadi, itu Bung Habibur harus Rahman, diatur secara hukum, gitu. Kan tidak ada juga yang melarang untuk membuat kreasi. Ya makanya namanya opsi. Ya itu makanya. Ya, makanya namanya Kenapa opsi. Jadi, kita tidak nggak buat bisa opsi yang lebih memaksakan baik? apa yang nggak bisa menurut Anda memang. ideal Nggak terhadap bisa orang lain. memang. Nggak bisa begitu. Itulah saya katakan. Kecuali terjadi ini soal pelanggaran, visi barulah. presidennya. Makanya kita menyebut Presidennya negara mau kita, membangun sebuah ya.
sebuah Negara hukum, kultur aksiologi hukum kita, dalam kepastian hukumnya pemerintahannya adil yang gitu jauh loh. dari nepotisme, yang jauh dari bagi-bagi kekuasaan atau tidak. Itu Jadi- soal visi presiden Jadi memang gini, gitu loh. ya, kita kembalikanlah kepada rakyat yang menilai. Dalam konteks politik, kita boleh berdebat banyak hal. Misalnya kemarin kita sebelum pemilu, bukan soal boleh nggak boleh, ya kan? Ini soal nepotisme, bla 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 dan lain sebagainya. Faktanya rakyat menentukan pilihan. Rakyat menganggap tidak ada masalah, ya, majunya Gibran sebagai wakil Ya. presiden. Terbukti menangnya telak, gitu kan? Jadi ini kita kembalikan kepada rakyat. Apa yang menurut pengamat, ya, tidak selalu sama dengan hati nurani rakyat, gitu. Ya. Tapi ya kita akan membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan di masa datang. Sekarang saya kira kita akan mengalami nanti kritik ini 4-5 tahun ke depan. Ternyata enggak. Sekarang udah mulai kok dibicarakan orang. Loh, kok dia yang kebagian? Loh, kok dia yang kebagian? Loh, kok dia yang kebagian? Ya karena kita mengatakan bahwa dinasti itu enggak apa-apa. Oke. Nepotisme itu enggak Oke. apa-apa. Oke. Maka merajalelalah dia kemana-mana sekarang. Masuk ke BUMN, masuk ke sana, masuk ke sini gitu loh. Ya, Nah, jadi mudah-mudahan gini dengan loh. peristiwa Dan ini akhirnya muncul lagi kesadaran kita bahwa betul nepotisme itu tidak dilarang oleh aturan, tapi itu berbahaya bagi masa depan Republik. Dan yang ujung-ujungnya adalah yang merana adalah rakyat gitu Iya. maksudnya. Mas Anu, Begini, ini kan Jadi gini, mereka ini kan mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat membuktikan rakyat tidak senang diatasnamakan seperti itu. Rakyat punya pilihan sendiri, gitu. tapi kalau misalnya tadi BUMN Enggak, dikatakan saya tidak sakit begitu saya gimana? tidak Kalau mengatasnamakan misalnya rakyat. tidak? Enggak, Saya bukan Anda, mau bukan Pak mengatakan, Rey, is yang okay. pengamat-pengamat, ya. Kalau mau pilihan Anda begitu ya silakan. Tapi saya merasa kira-kira mungkin 4-5 tahun lalu dari apa yang kita omongkan malam ini akan terasa. Kenyataannya nggak perlu membuktikan sejauh itu. Hari ini, malam ini kita membicarakan tentang, loh kenapa dia yang kebagian? Kenapa keluarga ini yang kebagian? Kenapa ponakannya yang kebagian? Kenapa iparnya yang kebagian? Nah loh. Nanti ada suara-suara lagi yang minta Iya, juga. karena menurut Anda dinasti itu nggak apa-apa. Ya dia Oke. bangun dinastinya. Oke. Kalau bisa ponakan saya, kenapa you gitu loh kira-kira ya kan? Oke. Jadi nggak relevan Ah, apa maksud yang saya ininya, disebut kan? oleh Bang Rey. Itu yang maksud saya. Nah, Itu kan contoh yang sangat abstrak. Ponakan-ponakan siapa, istri-istri siapa, ya, anak-anak siapa. Sementara kita bicara sesuatu yang normatif-normatif, gitu kan. Misalnya Jadi kalau nggak keponakan nyambung, Pak Jokowi menjadi dipaksakan. Direktur Pemasaran Pertamina Patraniaga. saya Ya, saya silakan, Nah, itu banyak. yang agak Baik, sulit tidak itu. nilai saya yang nggak perlu bersatu, menyebut gitu. kasusnya, Iya. karena itu sudah dibaca semua orang, Oh, itu loh enggak. maksud saya. Enggak juga. Justru rakyat bisa memiliki penilaian sendiri. Ya, jangan-jangan rakyat bingung. Ini orang-orang bicara ya nepotisme, soal penunjukan orang-orang terdekat. Yang dimaksud yang mana? Ya, Sebab orang-orang yang ditunjuk Oke. itu Habibur menurut Rahman rakyat kalau orang performanya bagus orang kerjanya. mengatakan kepada Ya. saya itu Rai itu kencang karena nggak kebagian gitu. Kenapa? Oke, Nggak tepuk tangan dulu kita semuanya. Ya nggak kebagian yang ngisi ya namanya Habibur Rahman. Ya Ini Projo, Mas Handoko belum ya kebagian juga saudaranya, nih. ya ini ya. Kita ini siapa ya kan? Bukan. Bukan partai Coba- bukan, punya coba darah bicara biru politik. lebih. Ya, jangan kan Oke. nggak punya kemampuan juga. yang gitu lebih loh. realistik begitu ya, dari misalnya kita ngomongin tadi misalnya main ID misalnya ya, ada sekian banyak komisaris, ada sebagian banyak direksi, kemudian di situ ada 1-2 orang yang kemudian punya hubungan relasi dengan partai politik yang memenangkan kontestasi, memegang kekuasaan. Kemudian kita mengeneralisir bahwa meletakkan jabatan komisaris itu kemudian semata-mata sebagai sebuah nepotisme. Ini yang saya agak bingung gitu ya. Karena banyak sekali. Dan saya pun juga nggak keberatan misalnya kemudian ada mekanisme-mekanisme. Masalahnya itu misalnya ada di tadi tim sukses Prabowo Gibran. Jadi pernyataan misalnya gini, pernyataan dari Mas Danang. Nanti nggak akan ada yang lolos. Kita itu sudah membuktikan kalau di bank misalnya, di bank itu ada uji sendiri loh itu dari OJK. Buktinya ada juga relawan lolos jadi komisaris salah satu bank. Banyak Relawan. juga loh. Relawan, Tidak kan? besar, pokoknya tidak sederhana maksudnya, itu. maksudnya kemudian kalau kemudian dilakukan uji kemudian pasti nggak lolos, lihat. Memang ini apa terlalu menurut saya pikiran yang itu tadi terlalu menjernahkan. Nggak begitu dari Jadi artinya kalangan tetap ada penunjukan politisi, langsung kalangan politisi Itu hanya itu perbankan. dan Budi. relawan juga Perbankan memang banyak ada persyaratan profesional. ketat. Karena Gitu. pengalaman krisis 98. Jadi perbankan diatur dengan ketat harus ada Iya. fit and proper test. Tapi Iya. di luar perbankan itu ya penunjukan Ya langsung. artinya di perbankan pun
Ada kok kawan-kawan relawan yang lolos. Oh, tidak Iya kan? sederhana itu, tidak Ya sederhana artinya itu kan tadi relasinya, saya tidak sampaikan sederhana tadi itu. Bang Mas Tadi Dana bilang bilang, katanya nggak ada yang wah kalau lolos." gitu nggak ada yang lolos dong misalnya. Loh, banyak yang Misalnya akan lolos gini, kalau aturannya diperketat. Ini standarnya kan tinggi. Nah kemudian untuk bisa masuk itu tentu nggak semua orang. Kalau misalnya Iya, Mas makanya- Handoko makanya menawarkan gitu kemudian- ya ke perbankan, atau makanya siapa yang tawarkan kemudian- pakai mengancam akan membubarkan organisasi seperti dulu, belum tentu bisa. Karena perbankan memang harus ada persyaratannya. Karena ada daftar hitamnya. Ini Makanya pengalaman 98. Ya, makanya Nah industri kemudian lain tidak ada jangan- aturan seperti itu. Karena Janganlah BUMN adalah milik pemerintah. Harusnya seperti itu semuanya menurut saya gitu ya. sehingga janganlah membuat statement-statement seolah-olah ya bahwa jabatan menunjuk mereka ini memang asal tunjuk. Enggak, Baik. ini ada Oh, mekanismenya. tentu udah tidak. dipikirkan. Ada hitung-hitungannya, tapi hitung-hitungannya kalkulasinya bukan bisnis tapi politik. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Oke, kalau Itu gitu asumsi lah, nggak bisa dibuktikan juga. Susah juga. kalau gitu pembuktiannya gimana agar itu dia. bagi-bagi Ya, lihat aja jabatan kalau ini Kan dari tadi tidak kan ada bicara konflik of asumsi. interest-nya. Bentar Bang Habib, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Dua Arah. Yang banyakan adalah mayoritasnya tim sukses Prabowo Gibran. Apa jaminannya bahwa tidak ada Nggak konflik ada of mayoritas Prabowo interest? Gibran, Pertanyaannya Anda manipulatif itu pertanyaan. Oke, Pertanyaannya jadi kalau salah. gitu pertanyaannya adalah gimana caranya untuk memastikan bahwa tidak ada konflik Ini of ya udah interest nggak di benar, komisaris udah framing ini. BUMN? Gimana coba Dona? Tidak ada konflik of interest-nya di untuk komisaris BUMN, artinya tidak ada kepentingan unsur politisnya, yang ada tetap profesional. Ya, kalau saya ngelihatnya ini sekali lagi ya, bahwa siapa yang ditunjuk yang punya wewenang untuk menunjuk, misalkan Pak Menteri Erick Thohir pasti juga sudah memikirkan, pasti juga sudah melewati mekanisme tertentu. Kemudian jangan juga, ini bukan balas budi, karena ini kalau balas budi itu seolah-olah kita sudah selesai bekerja kemudian dapat hadiah. Ini perjuangannya masih panjang. Oke. Justru ini adalah memulai pekerjaan, memulai tugas-tugas baru. Dan juga satu yang ingin saya sampaikan bahwa saya secara tegas menolak narasi yang kemudian menuduh semua politisi, semua relawan, aktivis politik itu tidak punya kompetensi atau profesionalitas dalam mengurus sebuah Tapi jaminannya? korporasi. Nanti kita lihat. Siapa bisa menjamin? Nanti kita lihat. Dan selama ini sudah ada track bukan record. tuduhan bahwa mereka tidak ini, tapi prosesnya sebetulnya. Ini kan BUMN ini kan lintas bisnis, walaupun sahamnya dimiliki oleh negara. Oke. Tetapi kebijakannya bukan diatur melalui tata kelola bisnis, tapi melalui tata cara politik, pembentukan koalisi, balas budi dan segala macam. Ini yang kemudian mengancam keberlanjutan BUMN kita. Dan tidak mudah sebetulnya. Misalnya kalau tidak perform dikatakan ya diganti saja. Oh tidak bisa. Ini bukan swasta. Kalau swasta jelas kok. Swasta itu tujuannya jelas. Direksi dan komisaris. Cetak untung. Selesai. Nggak perform ganti. Ada Di KPI-nya. BUMN KPI-nya jelas. Cuma satu cetak untung. Oke. Kalau BUMN enggak. Satu cetak untung ya. Yang kedua merekrut, memberi sesuatu kepada komisaris, kepada direksi, dan tidak bisa mencopot. Kalau mencopot bisa bubar koalisinya, presiden malah pusing gitu kan. Oleh karena itu kemudian ini yang membuat BUMN kita tidak bisa berkembang dengan besar atau yang bermasalah sulit keluar Jadi dari nggak optimis? masalahnya. Nggak optimis. Oh tidak optimis, kecuali gini ya, kalau solusinya seperti apa? Dijadikan tadi seperti yang Oke. saran dari UI tadi, bukan cuma tadi kan disebut talent pool dan segala macam itu kan level direksi. Saya yakin Kementerian BUMN men-set itu Oke. karena dia nggak mau pusing kepala kalau kemudian yang di drop itu sesuai kapasitas apa enggak. Harusnya komisaris juga ada pada level tertentu, kalaupun katakanlah partai politik atau relawan mau jadi Oke. komisaris harus punya standar yang Oke. memenuhi standar yang ditentukan itu tadi. Oke, kalau gitu, kalau dari Bang Rey, optimis nggak Bang dengan penunjukan komisaris BUMN ini bahwa tidak ada syarat kepentingan politik, yang ada profesional aja? Ya enggak lah, ya jelas ada kepentingan politik. Kan kalau nggak ada kepentingan politik, terus dimusnahkan oleh Danang kan, mestinya dibuat dulu standarnya apa, kriterianya apa. Dari situ kita mengacu kepada siapapun yang masuk dudukan ini memenuhi kriteria ini. Nah kita ini kan agak sulit meraba ini kriteria jadi komisaris Pertamina itu apa. Komisaris apa namanya, Main ID tadi. macam-macam lah itu kita nggak tahu apa. Tiba-tiba dia udah masuk, ponakannya, anaknya, macam-macam dan seterusnya gitu. Tapi karena ini terakhir, saya sebetulnya lebih ingin melihat ke depan aja. Oke. Apa itu ke depan gitu. Inilah kawan-kawan sekalian, efek dari yang kita udah sengatkan dari awal. Kalau kita ramah kepada nepotisme dan dinasti, lama-lama institusi negara ini akan mereka kuasai. Oleh karena itu, karena ini data saya nih yang sekarang misalnya, anggota DPR yang terbaru itu terindikasi meningkat nepotismenya. Baik.
Baik. Kemudian calon pemilihan kepala daerah di 2024 yang akan datang, kelihatan juga akan meningkat nepotismenya. Oleh karena itulah menurut saya lebih baik kalau kita sekarang rakyat Indonesia itu, Baik. kalau undang-undang mengatakan boleh, tapi kita akan mengatakan tidak untuk nepotisme karena tidak perlu jauh-jauh membuktikannya. Baik. Sekarang terlihat Baik. bahwa nepotisme itu mengancam demokrasi kita. Berarti kalau gitu harus ada evaluasinya Bang Habib. Ya, saya pikir kita tetap memerlukan pemikiran-pemikiran kritis ya, walaupun rakyat ya baru saja membuktikan bahwa pesimisme itu ditolak sama sekali oleh rakyat. Bahwa kita akan hancur kalau mengikuti yang mereka sebut nepotisme, misalnya dengan keberadaan Gibran ya. Faktanya ya rakyat punya pendapat yang berbeda. Rakyat yakin bahwa ya pemerintahan saat ini akan mampu ya membawa negara Indonesia yang lebih baik. Ya, begitu juga terkait dengan undang-undang ini ya. Banyak hal ihwal yang sebetulnya memang merupakan konsekuensi logis, konsekuensi langsung dari undang-undang yang memang masih berlaku dan tidak pernah diminta untuk berubah, untuk dirubah ya. Tapi dipersoalkan ketika dianggap ada satu atau dua fenomena yang dianggap bermasalah. Padahal kita mengambil kesimpulan itu jangan dari satu atau dua kasus. Ya. Dari analisa kita secara keseluruhan. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bang Habib, terima kasih Mas Mandoko, Hatri. terima kasih Mas Edel, terima kasih Bang Rey, sehat selalu semuanya. Saudara, bagi-bagi jabatan kepada relawan dan partai politik pengusung seakan-akan menjadi lazim dalam konsolidasi kekuasaan. Namun idealnya mereka yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai untuk bisa memajukan perusahaannya. Jangan sampai para politisi membuat kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan perusahaan, membuat BUMN menjadi sapi perah dan malah merugikan negara. Tidak selayaknya juga profesionalitas BUMN dipertaruhkan hanya demi politik balas budi. Saya Audrey Chandra mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mas Handoko, terima kasih.